No Munir Challenge. Oke, No Munir siap. Challenge. Mulai. Nanti kalau kita nggak sengaja keceplosan, ada tetot lah ya. Ada tetot. Jadi gimana Munir Ham? Podcaster Padu. Kembali lagi di Podcaster Padu. Pojok kelas. IPA 2. Sekarang nggak berasa ya kita udah di semester 5. Betul. Yang artinya kita udah naik nih di kelas 3. Kita udah kelas paling 3 senior, sekarang. puncak Yoi. piramida makanan. Kita sudah tidak punya senior lagi. Benar, sudah bisa petantang petenteng. Betul sekali. Sudah punya dalam tanda kutip kekuasaan lah. Betul. Ya. Tapi malah kita tuh jadi memikirkan masa depan kita tuh kayak gimana sih, malah jadi benar, mikirin benar. pelajaran mungkin makin susah. Benar. Kuliah gimana nantinya. Iya, lu mau mulai masuk mana? Mulai apa namanya? Sebenarnya itu gue suka apa sih gitu kan. Ada tuh masa-masa lu mulai krisis kan. Betul. Di semester 5 itu. Antara lu harus kuliah atau lu harus kuliahin passion gitu. Gimana tuh? Tapi itu kita nanti bahas nanti lah ya. Emang semester 5 ini persimpangan. Betul. Lu mau kuliah atau jadi atlet e-sport? Betul. Seperti teman saya itu ya. Gitu. Jadi gimana Ham? Langsung kita mulai dulu ya kali. Yoi. Pat, kalau lu sadar Apa tuh? di semester lalu, karena gue kemarin gue denger ulang kan, Iya. kita kan selalu ngomongin Munir ya. Betul sekali. Enggak, kita nggak bakal ngundang Munir hari ini. Tidak akan. Belum kepikiran ya. Heeh. Yang jelas gue mau challenge nih. Apa tuh? Gimana kalau kita nggak ngomongin Munir di episode ini? Episode ini aja. Sama sekali nggak. Kayaknya nggak bisa deh. Tapi menarik sih kalau kita coba nih. Tapi menarik nih kalau kita coba nih. Ini sebuah challenge menarik sih. Maksud gue, bisa nggak sih kita Mencoba untuk gak ngebahas dia gitu ya. Dengan nggak nyebut topik-topik yang udah kita rangkum. Mungkin gak sih kita gak ngebahas dia? Iya. Nih, makanya kita coba ya. Heeh. Challenge Kita No Munir Challenge. Oke, No siap. Munir Challenge. Mulai. Nanti kalau kita nggak sengaja keceplosan, ada tetot lah ya. Tetot. Jadi gimana Munir Ham? Challenge dimulai. Jadi Ham, mungkin kalau lu inget masuk semester 5 ini tuh sempet libur lama dulu kan ya? Iya, benar. Jadi seinget gue ya, mungkin teman-teman juga bisa koreksi nanti. Liburan di semester 4 ke 5 itu juga ditambah sama liburan puasa. Jadi kalau misalnya di bulan-bulan sebelumnya kita itu puasa Pas lagi semester jadi ganjilnya. kayak enggak, biasanya kita puasa ada sempat masuknya. Sempat masuk 1-2 dulu. kali gitu kan, atau 1-2 minggu Baru libur lebaran, baru masuk lagi. tapi kepisah. kalau Sedangkan di sini itu gabung. Jadi hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan seingat gue. Gila, udah kayak anak semesteran kuliah naik tingkat anjir. Iya, kayak gitu. Makanya saat semester 5 pertama kali dimulai, kita ngerasa lebih fresh. Kalau menurut gue ya. Tapi justru juga kayak kangen juga gitu loh. Bener. Jadi ada sesuatu untuk dilampiaskan juga. Benar. Dan itu udah masuk tahun ketiga, kita bareng-bareng terus nggak di roll. Iya, Kita nggak tahun di-roll ketiga kelasnya. sekaligus tahun terakhir. Betul. Kalau lu, Pat, Hah? apa momen yang paling lu embrace, yang paling lu inget selama semester 5? Pertama sih pasti Bofman lah. Bofman. Karena kan ya kita di 3 bulan itu kita nggak libur-libur amat Ham. Karena kita sebagai Iya anak sih. khusus kita mempersiapkan dong. Dan itu tuh kayak juga puncaknya gue ngedesain buat pensi itu tuh. Nah makanya gue juga pengen nanti, anak kelasan gue harus pada juga foto di foto booth bareng juga nih. Iya, dan akhirnya Gitu kejadian kan. juga. Akhirnya kan? kejadian juga. Kita Makanya juga sempet jualan yang di di kios-kiosnya gitu lah kios-kiosnya ya. itu, dan alhamdulillah jauh lebih ramai dibanding yang kita pertama kali. Betul sekali. Itu yang- semua karena kami mengundang Niji. Emang Sombong dikit ya. Emang udah ya, yang lain gak usah lah gitu. Nah, itu salah satu yang gue inget dulu Ham dari Bofman. Terus kalau lu sendiri ada nggak dari Bofman yang lu inget? Dari Bofman yang gue inget, ya karena kebanyakan sibuk di OSIS ya. Kebetulan gue banyak bolak-balik ngurusin 1-2 hal gitu. Bahkan sempat lagi pelajaran gue harus cabut karena ada tamu yang urusan sama Bofman dateng gitu-gitu sih. Jadi tapi seneng waktu lagi hari H-nya dan waktu openingnya teman-teman kelas pada antusias gitu Iya. kan. Nih, tadi buka warung, pada foto-foto di
di stage foto lah booth, ya. di Foto booth juga. tempat jualannya, kita yang foto bareng juga. Dan itu tuh fotonya pakai ini Xiaomi punya Rere. Benar, itu Iya. tuh penanda zaman gak sih? Betul, itu tuh kayak transisi yang orang pada pakai GoPro nih, Iya. tapi Xiaomi itu gebrakan. Iya, Xiaomi gitu. emang selalu ada yang makanya. Memang Rere tuh duta Xiaomi di IPA 2 lah. Bentar lagi Xiaomi bikin vaksin. Aduh. Gitu. Dan senangnya waktu closing juga kan pada dateng, pada antusias juga Pada untuk antusias. apa namanya loncat-loncat segala Dan macam. karena kan ceritanya ini memang Bofman angkatan kita lah ya. Iya, benar, Gitu. benar. Dari Hajatnya kita. hajatnya kita. Dan gue juga ingat salah satu lagunya Niji waktu itu adalah Arti Sahabat. Nah. Itu yang si Giring sih gimmicknya. Ya, gue tahu Iya. dia ngomongin di semua panggung sih. Iya gak sih? Iya gak sih. Kan penyanyi atau pelawak gitu ya. Suka so asik gitu. Kalau pelawak gue kayak OVJ kan suka tur tuh. Selalu bilang nih kota yang terasik apa segala macam. Padahal ngomong di semua kota. Di sebuah kota. Biar ngenakin aja. Iya. Eh, Nah, ngomong apa tuh si Niji tuh? si Giring Si itu, Giring. si Girang. Iya. Girang Niji. Dia ngomong untuk anak-anak kelas 3 yang mau UN segala macam. Wih. Wah, gokil nih. Apa namanya? Ingat lah sahabat lu segala macam. Keren banget emang sih. Gue kayaknya yakin dia udah ngomong itu sejak lagu itu dirilis deh. Mm-mm. Berapa tahun? 8 tahun Udah kali ya. berapa ribu sekolah yang dia Iya, dia ngomongin dia gitu. ngomong kayak gitu. Tapi jadi termotivasi kita Bener. buat belajar lagi kan. Dan iya, mungkin ini sedikit melenceng dari kelas, tapi Hmm. ada perasaan seneng ya waktu lu lihat teman-teman lu yang sekelas atau bahkan seangkatan, bawah angkatan Hmm. menikmati sajian yang lu siapkan berbulan-bulan Oh gitu kan. iya, Itu dan kenikmatan sendiri. betul. Dan pecah loh acaranya loh, kayak Bener. jauh banget lebih baik dari yang sebelumnya. Terutama 2 tahun sebelumnya. Gitu. Tapi semangat Niji itu tuh jadi kebawa ke kita buat beneran belajar nih, buat nyiapin UN ada juga. Bisa aja lu finisnya. Bagus dong. Memang Dan di situ kayak kalau lu mulai- ingat Ha-ha. semester 5 itu kita udah hampir udah jarang masuk seperti biasa, maksud gue udah jarang KBM seperti pada umumnya. Karena di Manfaat itu sistemnya semua pelajaran yang punya kelas atas itu ditarik ke bawah. Jadi 1-2 lu udah Jadi semester 1 itu sebenarnya belajarnya buat semester maksud gua 2-nya semester juga. kelas 1-2 itu bukan semester. Kelas 1-2 itu lu udah belajar sampai kelas 3 sebenarnya. Gitu kan. Jadi Betul. makanya kelas 3 tinggal TO bahasan, TO lagi bahasan gitu. Nah, Makanya gue sama kelas 1-2 goblok. Alasan Kenceng banget. Di situ saya jadi menyesal memilih IPA. Tapi pun saya juga yakin saya akan menyesal memilih IPS. intinya Anda nggak usah sekolah aja. Tapi justru di sini gue jadi ketemu lagi passion gue gitu. Apa passion lu? Passion gue tuh Banting pintu. Ih, jangan dong. Jangan begitu dong. Momen favorit gua di semester 5. Kalau tadi kan Fadil nanya Bofman ya. Waktu semester 5 itu adalah saat dia bersih tegang dengan wali kelas kita. Jadi kalau lu lupa, walaupun sepertinya tidak mungkin lupa ya. Waktu kelas 3 itu Kelas kita 3. ganti wali kelas. Jadi guru biologi kita. Karena dulu sebelumnya kita ada Muneng kan. Dulu kelas Dulu, 2 iya, abis bisa. itu ganti Pak II. Kita Pak- lupa nyebutin Pak ya. II, Emang guru karena- yang kayak Denny Cagur Iya. gitu. Emang kelas 2 tuh sebenarnya guru-guru yang baik banget ya. Kayak kita dapet orang tua banget. Pas kita lagi sayang-sayangnya kelas 3-nya diganti dengan guru yang lebih sayang. Nah, enggak, sebenarnya kesan pertama gue sama beliau nggak terlalu bagus karena waktu itu gue inget kita itu biologi sama almarhum Pak Misbah. Oh iya. Terusnya beliau sempet sakit kan, Sempet sakit. gak masuk berapa kali. Terusnya waktu kelas 1 kalau nggak salah kelas 2 itu ya, kita mau olahraga nih, mau olahraga. Waktu mau olahraga itu Digantiin diganti dulu. biologi gitu kan. Olahraga itu kan bagi sebagian kita kan, sebagian besar dari kita kan kayak buat senang-senang ya, buat main bola, buat Refreshing lah ya. refreshing, apa kayak lari-larian kayak, yang penting nggak di kelas gitu. Kita jadi agak sebel lah gitu, Iya. agak sebel. Aduh, apaan sih? Biasanya kelas 2 juga ini kan apa namanya, diajar juga jadi kayak aduh sebel ya. Jangan sampai deh dia jadi wali kelas kita. Iya. Itu doa kita. Sayangnya Jangan doanya sampai nggak komplit jadi wali kayaknya. kelas kita gitu. Dan gara-gara dia juga gue tuh kayak aduh jangan sampai lah gue kuliah juga harus yang biologi banget. Kayak dia membantu gue untuk tidak menyukai IPA setelah itu, Ham. Alah,
Alah, lu gak usah nyari alasan lu. Gak usah cari alasan lu. Tapi kalau kita tarik mundur ya, kenapa gue banding pintu? Itu semua tuh sebenarnya gara-gara kita tuh mau pelajaran komputer kan. Iya. Pelajaran komputer kan termasuk yang gue tunggu dulu tuh kayak, Benar, wih benar. bisa ketemu komputer nih gitu kan, daripada ngitang-ngitung mulu kan. Iya. Tapi hari ini Jaki lagi nih. Sebenarnya nggak salah amat nggak pakai sepatu. Tapi posisinya juga waktu itu lagi nggak ada sendal. Ya Benar. udah, Jaki ngajak nyeker dong. Jaki ngajak nyeker. Terus karena dia ngajak nyeker, ya udah gue ikutin dong. Orang gampang juga nyeker, terserah. Orang bersih juga kan lantai. Iya, Apa juga yang bikin kok. Siapa juga yang dirugiin gara-gara nyeker kan. Ya udah, tapi pas di meja piket nih, kita lagi turun, ketemu dia kan. Ketemu dia, ditegur gue sama Jaki. Terus ada temen gue dibilang lari. Iya. Ada oknum. Ya udah gue lari dong gitu. Orang nyelamatin diri kan namanya. Memang apa hakikat manusia itu kan bertahan hidup gitu ya. Udah ada dari nenek moyang gitu loh. Ya udah gue lari, ada ancaman. Lari terus ya udah, singkat kata kan kelar tuh. Lu kelas lagi ya? Pas ke kelas lagi diomelin. Setahu gue sepatu lu diambil. Iya, sepatu gue Iya kan? diambil. Diambil. Iya, sepatu gue sama Jaki kan yang diambil. Kok udah tahu ya? Kayak sih kelihatan juga sih yang Enggak, gede-gede. atau kejangan karena Nanya. yang sepatunya tinggal di kelas itu doang ya? Kayaknya iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya sih. Iya. Cuma sebenarnya gue sempat mikir, maksudnya, iyalah kan nggak pakai sepatu, emang kenapa sih gitu kan? Kan yang penting yang dipakai otaknya, bukan kakinya gitu. Namanya anak muda, masih remaja gitu. Pandangan Fadli secara murninya ya. Iya. Gue nggak bilang itu bener atau salah, tapi itu pandangan Fadli. Iya, udah. Terus gimana? Abis diambil lu? Terus tiba-tiba gue kayak diomelin dia kan, disuruh, kamu kalau nggak mau ini, mending kamu keluar aja gitu kan, dikeluarin. Ya udah gue keluar. Tapi emang niatnya itu tuh sebenarnya mau ke BK dulu, mau curhat lah, kayak ke guru BK kayak, gini amat sih SMA gitu kan. Terus terus ya udah gue dulu keluar. Jaki nggak keluar karena dia apa gitu ya, pokoknya. Jadi keluar juga nggak sih? Oh, Jaki keluar. Terus itu lagi kelas biologi kan? dari kelas biologi, Dari kelas iya, biologi. aduh hebat itu, sialan emang. Kelas biologi kalau nggak salah lu diomelin sama Bu Ernest ya, lu keluar ya kan? Iya. Yang jadi masalah. Iya. Pas gue keluar, ini pembelaan dari gue ya. Pembelaan dari gue. Gue memang ya sedang emosi gitu. Niatnya adalah ngebanting pintu, tapi nggak kenceng. Jadi maksudnya kayak jeduk dah gitu aja kan. Sayangnya gue lupa di pintu situ tuh kayak ada pernya gitu kan. Iya. Pernya Ya kan otomatis buat lu pernya tutup pintu kan. menambah force. Gue juga ngasih force, jadi kayak jeduk gitu. Jadi kenceng banget kan. lu kalau lihat Pat, Iya. wajah beliau dan wajah anak-anak kelas Iya. panik semua. Beliau langsung keluar langsung dengan setengah berlari gitu. Jalan sampai setengah berlari dan kita di kelas langsung pada mampus Fadli. Kita semua langsung lihat-lihatan gitu anak kelas. Mampus Fadli, goblok Fadli. Bahkan sebenarnya gue juga rada panik itu. Gara-gara Maksudnya kayak lupa lagi. tadi mau keren kan, misalnya kayak, Iya. aduh. Iya, betul, persis sekali. Iya, ya Allah, maksudnya ya. Terus gue tapi kan lagi emosi kan, kayak aduh sial, pasti dimarahin nih. Terus tapi posisinya kan gue kayak lagi merasa gue harus jujur nih kalau gue nggak seneng kan sama beliau. Lalu lu waktu disamperin keluar, ini yang kita mungkin nggak tahu ya, karena Iya. kita semua di kelas tampil deg-degan dan mampus si Fadli gitu. Apa yang diomongin beliau ke lu? Ini buat teman-teman pendengar, ini tidak untuk ditiru, tapi ini ya hanya gejolak masa muda aja. Karena gue merasa paling bener gitu kan. Gue berhak untuk mengutarakan apa isi hati gue. Dia keluar, beliau nanya, kamu nggak suka sama saya? Iya, lu jawab apa? Iya Enggak. bu, saya nggak suka sama ibu. Itu dengan lantang kayak gue pede, gue paling bener nih gitu. Yes. Terusnya lu kemana abis itu? Habis itu kan dia masuk dah. Terus ya udah gue ke BK, emang niatnya mau ke BK kan. Mau kan waktu itu ada Pak Arya juga kan, udah akrab Pak Arya, Pak Iya, Diki gitu, Pak. udah akrab kayak gini amat sih SMA. Gitu. Terus Terus tidak ada apa-apanya kalau dibanding tidak sekarang apa-apa, ya. Iya. Pas dia marah gitu, anak-anak kelas gimana? Hah? Pas kan gue cabut dimarahin. Dia Anak-anak nggak kelas- begitu banyak ngomongin sih. Seingat gue ya. Tapi apakah kelas jadi tegang gitu, apa tetap belajar dengan biasa?
tanpa ada gitu juga tegang sih kita sama dia ya. Iya sih. Agak tegang sih Pat jujurnya. Iya. Karena kalau itu vibe-nya gak enak banget cuy. Heeh. Lu bayangin dia lagi ngamuk, lu cabut dan lu banting pintu yang bunyinya kayak geledek gitu. Buor gitu, gede banget gitu. Dan pada kesempatan ini gue juga mau minta maaf Pat. Karena gue lah oknum yang tadi disebut gitu. Jadi sebenarnya yang denger Bu Eri dari melihat Bu Eri dan nunjuk-nunjuk Fadli sama Jack itu gue. Oh ada ya. Oh iya. Dan gue langsung itu Bu Eri lari. Yang gue gak tahu adalah Bu Eri udah ngeliat lu berdua. Oh. Gitu. Gue kira gue doang nih, gue baik kan. Baik banget gue gitu. Baik banget dong. Masa muda gak apa-apa. Masa muda. Kita Gua paling bener dah. membantu temen. Ada Bu Eri nih karena kalau lu ingat juga dulu lu kalau lu tarik kembali, kenapa kita sering nggak pakai sepatu? Karena di kelas kita nggak pakai sepatu. Betul. Ya Karena kan? kan dulu ada karpet kan. Ada karpet. Dan ini juga yang nanti kita bahas sedikit. Di kelas kita itu 208 kalau nggak salah. 208. Ujung itu kita nggak pakai Alas kaki. Memang settingannya kayak gitu. Iya. Tapi Bu Erida udah ngewanti-wanti Pat. Dia udah ngewanti-wanti kalau keluar pakai sepatu. Oh. Gitu. Jadi saat dia lihat itu lu keluar gak pakai sepatu, di mana posisinya dia udah ngewanti-wanti, dia kesel dong. Iya. Nyap-nyap dong dia. Iya. Gitu. Ini gue berusaha biar seimbang nih. Dia nyancep dong nih, anak udah gue kasih tahu gitu kan. Malah lari. Dan waktu dia ngomelin lu dia kelas itu, gue inget dia ngomong, saya tegur malah lari. Gue langsung kayak hehehe. Memang ya, sejak episode 1, episode 2 memang otaknya tuh ya dia gitu. Tapi gue kan mau menyelamatkan lu. Cuma yang gue inget juga adalah lu kalau gak salah sempet ngasih surat deh ke Werida. Oh iya, abis itu kan ngobrol sama guru BK kan. Kayak udah Fadli minta maaf aja gitu. Terus yaudah gue kasih surat kan. Maksudnya ya emang curhatan gue gitu. Cuma salahnya gue waktu itu adalah gue mengatasnamakan publik kami. Gitu. Iya, gue menggunakan kata kepemilikan yang salah. Alih-alih Fadli, alih saya, aku, gua. Karena kami. Karena kalau pembelaan dari saya waktu itu tuh gue juga banyak mendengar suara keluh kesah gitu, dari teman-teman yang nggak serk juga. Tapi kita pakai sepatu. Ya itu salah gue sih. Tapi kita nggak banting pintu, Bat. Ya itu salah gue juga sih. Makanya gue mempergunakan kata kepemilikan kami. Karena gue ceritanya kayak pengen, gue mewakili suara teman-teman nih. Gue nih savior nih gue nih. Iya, gitu. Abis itu kan gue cabut kan. Abis ngasih gue cabut, pengen stay cool gitu. Iya. Kayak lu berharap tuh beliau tuh kayak wasit langsung apa? Iya, kayak speechless kayak akhirnya mau muhasabah diri. Dia bener speechless, Pat. Speechless dan ngomong ke yang lain, "Nih coba baca." Tai. Demi apapun. Dan kita tawa-tawa, iya Pak Fadli. Aduh, emang dah. Jadi dalam kasus itu ada dua tipe manusia. Satu yang nerimo, satu yang lawan. Jaki nerimo. Ya Bu, saya salah. Selesai. Iya. Selesai. Anda melawan. Iya. Lawan pakai kami. Gue inget waktu itu lagi tahfiz Pat soalnya Pat. Ya, lagi tahfiz kan? berarti Rabu kalau saya tahu kejadiannya. Rabu lagi tahfiz di masjid. Gue baca gitu kayak apa ya, skimming lah ya. Kayak cuma coba nih baca. Mukanya kayak muka ngeledek gitu. Coba nih baca. Kayak mau nunggu hasil apa reaksi lo gitu, mau lihat reaksi lo. Gimana? Jadi kayak apa namanya? Menunggu kita baca dia mau lihat reaksi kita. Kita kayak aneh Bu. Tidak ada persaudaraan. Emang jalan teman-teman saya kira 3 tahun itu keluarga, ternyata tidak untuk hari itu. Gitu makanya kenapa di depan macan kita harus bisa survive masing-masing Iya makanya aduh. Tidak ada persaudaraan. Sedih sih, maksudnya kalau diingat balik itu justru kayak momen titik balik gue kayak gue kayak kehilangan arah jati diri gue, kayak di sini gue sebenarnya harus bisa jujur dan bertanggung jawab atau sebenarnya gue malah harus ngikutin arus aja gimana gitu. Kalau ngikutin arus kan berarti gue ngikut perintah dia aja gitu kan, dan malah gue jadi terombang ambing di tengah ombak kan. Sedangkan kalau kelasnya bisa banget. Semua berawal dari dorongan gue. 4 lari. Tahu sialan emang. Butterfly effect bro. Nih kalau ibarat konten tren yang di TikTok ya, kalau bisa kembali ke mesin waktu,
Coba aja lu gak ngomong gitu. Gak akan semua hancur seperti itu. Gitu. Terus kalau misalnya kembali ke masa lalu, Fadli, Jaki, jangan lupa pakai sepatu. Iya, betul. Tapi lu sempat minta maaf kan, Pat? Nah, itu abis itu kan mungkin dia kan beliau kan circle-nya anak-anak BK ya, guru-guru BK. Siapa? Yang namanya gak boleh disebut ini. Oh, iya. Ibu yang namanya tidak boleh disebut ini, circle-nya teman-temannya anak BK, guru BK. Tahu lu. Mungkin dia curhat gitu, mungkin dia curhat kan. Bukan so tau, emang dia guru BK yang cerita gitu. Terus curhat nih anak gue. Iya kali ya. Sepatunya susah, disuruh beli sepatu baru susah gitu. Terus tapi kayaknya jangan-jangan sepatu gue diambil bukan karena ini dah. Jadi enggak. Bisa tadi dipotong. Cut. Nah, abis itu kan gue dipanggil ke BK mungkin karena dia cerita. Terus kayak, wih, serius sih gue dipanggil ke BK. Kayak gue tuh selalu berpikir gue tuh anak baik dari zaman SD. Gak karena pernah stigma kalau lu panggil ke BK itu adalah nakal yang kayak bermasalah. Dan kayak gue pikir kayak nakal yang tongkrongan atau nakal yang kriminal gitu kan. Walaupun sebenarnya stigma juga salah sih ya. Iya. Karena BK nggak sepenuhnya kayak gitu. Dia dan justru hadir untuk membantu lu. Makanya kan gue memahami makna itu untuk curhat kan. Cuma makanya gue heran kenapa gue dipanggil kan. Orang gue lagi nggak butuh curhat gitu. Tahu-tahu singkat kata gue dipanggil kayak gara-gara cuma masalah itu, gara-gara cuma masalah berawal akar dari lari. Tidak, Fadli. Kalau punya waktu, Fadli tidak pakai sepatumu. Mungkin kalau bisa ditarik lebih jauh, gue akan berkata kepada gue yang dulu, Fadli jangan kenal sama Ilham. Sesimpel itu saja. Tidak, Fadli jangan dengarkan Ilham. Gitu. Nah, kembali ke BK nih, gue diceramahin tuh kayak jangan gitu, semua tuh harus dinamis. Kalau memang itu benar menurut dia ikuti saja gitu, karena dia kan wali kelas kita. Enggak ungguh lah ya. Iya, terus di posisi itu kalau bisa memang kepribadian beliau kan begitu. Waktu lu dipanggil ada beliaunya? Nggak ada lah. Wah, maksudnya kalau ada siapa tahu di sport jantung gitu. Terus abis itu kayak disaranin kayak udahlah ngalah aja gitu. Kayak tapi sebenarnya bukan ngalah aja, kayak lebih ke arah udah lu gak mungkin menang. Lu gak mungkin menang udah. Udahlah, lu tinggal setahun lagi gak usah nyari masalah gitu. Iya, lu gak usah nambah-nambahin kerjaan gue lah gitu. Karena restu dia kan restu untuk kuliah juga kan. Iya, gitu. Habis itu ya udah, sebenarnya jaim banget buat minta maaf ke beliau. Lu langsung share langsung apa? Tapi habis itu gue cari waktu, gue ke ruangguru.com. ruangguru.com. Kurang. Nah, gue ngeliat ada beliau, dan sebenarnya yang bikin gue jaim takutnya adalah banyak guru-guru lain ngeliat kayak tuh anak ngapain nih gitu kan. Cium. Enggak dong. Terus ya udah kayak gue nyamperin. Untung beliau sendiri dan lagi di ujung ruang MGMP istilahnya ya, ruang guru tuh. Ruang guru gue lupa. Oh, dekat masjid ya? Iya. Nah, masuk ruang guru lah intinya kan. Iya. Yang deket tropi-tropi itu. Betul. Terus gue masuk, alhamdulillah dia lagi sendiri, terus kayak ya gue kayak sungkem gitu lah. Mohon maaf saya ini, maksudnya masih perlu belajar. Mohon maaf kalau nggak nurutin ibu gitu loh. Kayak gimmick nangis gitu. Gimmick lagi kurang ajar. Nggak bener. Ini mungkin dia tidak teman-teman saya nangis. Oh, berarti lo menyesal. Iya, berarti hati gue tuh masih lunak gitu, masih punya nurani gitu. Terus antara takut sama gurunya atau takut DO. Betul. Udah abis itu setelah, dan itu kan sebenarnya perselisihan gue cukup lama ya, beberapa minggu kan. Iya kali ya. Cukup lama. Dan hampir sebulan lah. Gitu. Maksudnya gila, gue kalau biologi selalu duduk belakang kayak bodo amat juga kan. Terus perang dingin lo ya. Perang dingin di hari itu kayak wah, kita berbaikan lagi nih, ya udahlah. Dan sepertinya hari itu juga gue lebih memilih untuk menjaga jarak aja daripada menjaga sikap gitu, karena ya sikap gue mungkin pas masih muda kayak gitu kan, masih berapi-api. Cuma mending daripada gue serampangan depan dia, gue menjaga jarak aja. Cuma mungkin salahnya adalah dia udah melihat gue, Fadli menjadi pribadi yang lebih baik nih. Iya. Dia berusaha akrab, dan itu terjadi di Rizen Kedaton. Itu benar. Gue tadi mau ngomong itu juga karena tapi karena kan kita nggak tahu ya, waktu lu minta maaf nangis itu kita nggak ada lihat kan. Iyalah, maksudnya kalau dia lihat mah bete gue. Dan kita nggak tahu lu bahwa lu kayak gitu. Jadi
kita baru tahu bahwa oh ini udah gak ada apa-apa nih waktu di Desain Kedaton. Nah tapi kalau kita sebelum masuk ke momen-momen gua mulai jadi best friend nih sama beliau nih, mungkin kita ceritain dulu kenapa kita ke Desain Kedaton. Jadi semua sekelas ke Desain Kedaton. Karena dulu satu kan angkatan bahkan. Satu angkatan karena kan dulu zamannya kan itu lagi libur lebaran apa libur puasa. Enggak sebelumnya ada momen yang belajar sholat cepet. Sholat lama. Sholat husyuk cepet. Sholat husyuk kan. Itu tapi kan yang dari kelas kita yang ikut kan cuma Alpin ya. Iya. Cuma Alvin. Nah, padahal kan dulu harapannya menurut si kepala madrasah itu kan program wajib kan. Semuanya ikut. Semuanya tapi kan sholat khusyuk. Cuma kan masalah kita tidak mau khusyuk. Iya. Kita lagi liburan, kita kan males bener. Gitu. Akhirnya yang ikut cuma dikit dan akhirnya jadi program wajib ya buat semua ikut kan. Makanya tapi nggak hanya itu. Jadi kalau misalnya lu lihat dulu program aslinya tuh memang beneran nginep di tempat pesantren ya Pak. Waktu lagi kita modifikasinya nih, apa program yang jadi wajibnya, alhamdulillah nggak full di pesantren. Iya sih. Gue bilang alhamdulillah lagi. Sangat kontradiktif. Tapi kita sempat belajar soal sholat khusyuknya dulu beberapa jam gitu. Sempat praktek juga. Iya. Terus setelah itu kita tapi kan dia ngasih teori sholat khusyuk ya. Sedangkan sholat kalau khusyuk nggak boleh mikir apa-apa, hanya kepada Allah kan. Iya, tapi kan kita mikir teorinya. Jadi nggak khusyuk dong. Tapi memang ini intermezzo. Nih siraman rohani nih biar gue dapat pahala. Dulu bahkan Nabi Muhammad pernah challenge ke sahabat-sahabat. Ada nggak nih yang bisa sholat khusyuk? Nanti dikasih baju zirah. Iya. Kalau nggak salah gitu. Sahabat nyoba gitu. Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib gitu. Awalnya udah bisa, saya akhirnya nyerah karena udah mau selesai nih. Dia kepikiran baju zirahnya. Oh. Gitu. Jadi susah. Tuh, Cukur jujur tapi ya sahabat ya. Iya. Coba lu bohong. Banting sejadah gua. Gitu. Jadi emang jadi kayak suatu itu susah ya. Susah. Justru cara sholat khusyuk kalau menurut gua ya hanya kepada Allah aja udah. Nggak usah banyak teori. Tapi gitu. Apa namanya kan lu juga bukan siapa-siapa sih Pak. Iya sih. Gue lebih mendengarin alim ulama sih dibanding lo gitu. Dan sebenarnya usaha yang bagus sekali lagi, tapi kitanya udah keburu belangsak. Iya. Gitu. Dulu siapa nama ini ustadznya? Sambo. Iya. Ustadz Sambo Master. Nah setelah itu baru kita ke Desain Kedaton. Kebetulan dua-duanya di daerah Bogor ya. Daerah Bogor. Dekat rumah Rere, nggak jauh dari rumah Rere itu. Emang jauh sih. Jauh aja. Maksudnya masih ya Depok kan gede gitu. Desain Kedaton itu sebenarnya kalau kita lihat dari itu apa sih Desain Kedaton sebenarnya programnya? Sebenarnya kayak semacam apa sih? Persiapan road to upgrading gitu upgrading. Jadi kan kalau ingat selain games, malam-malamnya itu ada yang kita kayak motivasi gitu ya, tidur-tiduran, segala hipnotis gitu kan. Iya. Itu sih. Gue inget ya. Baru paginya kan kita ada yang berenang nih. Sorenya itu sebelumnya gue inget tuh. Jadi banyak lah game gitu. Momen bersama tapi sama kelas-kelas lain juga kan diadu ya bener. Di kolam renang. Termasuk sama beliau. Beliau yang sempat bermasalah sama Fadli. Iya nih. Jadi momen saat kita tahu bahwa lu udah gak musuhan adalah waktu foto lu di dia tuh naik di pundak lu gitu. Jadi posisi kita tuh kita lagi dalam airnya nih. Kita mau foto bareng kan karena kan ada Xiaomi Hirere nih. Terus yang anti air itu loh gitu. Terus kita foto posisi gue karena kan badan gue dulu kan udah membengkak tuh ya kelas 3. Jadi kan cukup kelihatan gede. Jadi gue pede mau gue di mana aja, gue pasti kelihatan. Terus gue belakang aja lah gue kelihatan ini. Beliau masuk nih join ke in frame nih masuk. Tapi kan posisinya dia ketutupan, badannya kan nggak terlalu gede ya. Dia nyentuh pundak gue, dia pas 3, 2, 1 dia kayak mau lompat gitu loh. Iya. Tapi masalahnya kan ini kan hukum gravitasi nih ya, dan di air ya. Kalau kita mendorong, berarti kan ada aksi sama dengan minus reaksi. Dia mendorong gua ke bawah, dia ke atas, tapi kan gua ke bawah. Akhirnya sebenarnya mungkin masih agak kesel, Bang. Oh iya. Iya kan? Sebenarnya inilah saatnya gitu. Iya, gua baru inilah saatnya gua balas dendam. Kayaknya kayak gua melihat dilelepin itu.
tapi jadi mungkin kalau teman-teman lihat di foto itu nggak ada gua tapi ada beliau gitu kayak. Nah, tiga gue so akrab. Tapi itu momen hangat sih, Pat. Gue berapa tahun, bukan berapa tahun sih, lebih banget. Berapa bulan jadi balik kelas dia, momen paling hangat kayak itu dapat. Karena ngerasa kayak bener-bener, ini ikut foto bareng sama kita. Karena sebelumnya nggak pernah kan, karena stigma kita ke dia tuh dia orangnya dingin ya, nggak hangat gitu. Di situ meruntuhkan semuanya. Gitu. Dan kita kan sempet hampir ngebanting dia ya, yang di kolam renang. Ini kolam renang apa sih? Wacana ya. Ini jahat emang Fadli. Dulu kan kalau lu inget, samping kolam renang itu ada kandang buaya. So kita Fadli terus siapa pernah kita pernah bikin nih kalau misalnya ini dia denger nangis kayak. Gue nggak tega juga ngomongnya. Jadi tau gak sih kalau misalnya bocah gitu diceburin kolam renang kan, kakinya dipegang, tangannya dipegang, jadi ayunin gitu. 1, 2, 3. Jadi tadi kita rencana alih-alih kita masukin ke kolam renang jadi ke kandang buaya. Iya. Kan lumayan buat makan, kan memberi makan makhluk hidup itu kan pahala. Ini kayaknya kata aja deh pas. Gue takut masuk polisi. Gitu. Apalagi Pat yang lu ingat di semester 5? Tentunya kita itu dulu nggak lama dari Rizin Kedaton kita ngurusin BTS. Sebelumnya itu Pak? Oh emang sebelumnya ya? Iya, gue Rizin Kedaton botak soalnya. Nah iya gue ingat botak. Jadi tadi gue sama Fadli sebelum tag ini kita nyari-nyari apalagi sih gue inget gue botak. Kalau lihat foto-foto kan ada botak-botak tuh. Kinclong. Jadi, Kayak muridnya Wong Feng Hu. Dan itu gue nggak tahu kenapa dulu dari mana trennya, cuma kita pada botak gitu. Kalau yang gue denger nih ya, kata itu dari anak IPS nih. Jadi ada satu anak nih, dia nggak mau, orangnya tuh nggak bisa botak banget. Terus dia di-challenge sama temen-temennya, kalau lu botak, gue pada botak deh. Gitu. Maksud saking pengennya dia botak nih. Dia botak. Akhirnya keterusan temen-temennya. Iya. Akhirnya ombaknya tuh sampai ke kelas kita juga. Sampai hampir satu angkatan kita tuh pada ngebotak kan. Adalah si Nisa bawa mesin cukur ke kelas. Iya benar, gue cukur di kelas tau. Gue juga terus di kelas dan gak rapi. Gak rapi. Kenapa gue tau gak rapi? Karena pulangnya gue cukur di tempat gue langganan. Bilang gue juga. Gue dikerok-kerok, minimal dikerok-kerok lagi ya. Tapi kan itu biar pas foto kita di kelas tuh ini dulu kan. Kayak wih botak nih. Tapi aneh juga ya, misalnya kita masuk sekolah masih gondrong, pulang-pulang botak. Iya. Bahkan orang tua gue juga kaget tuh. Gue juga kalau dipikir kok gue mau ya gitu. Iya. Waktu itu udah tren, gue inget banget gue udah pengen botak nih ya, pengennya siapa aja sebelum UN gue mau membersihkan diri lah gitu, kayak gue mau restart. Betul. Ilham Year Zero. Yes. Tapi terusnya gue nanya ke Tohir, lu botak nggak? Tohir bilang, lu kalau lu botak gue botak nah gitu Tohir. So gue bales, ya udah Hir, gue mau botak tapi bayarin gue mendoan. Kalau lagi ngetren mendoan tuh ya, semester 5 lagi ngetren. Lagi semua orang pada beli itu kan. Iya, murah enak, juga, enak juga. Capek enak segala macam. Lu beliin gue mendoan 5 hari. Gue bilang gitu. Mau. Jadi gue dapet trennya, gue dapet mendoannya gitu. Win-win solution buat gue. Gak rugi-rugi amat. Tapi rugi buat dia. Iya. Hir kalau lu mendengarin tuh goblok. Dan bahkan dia sempet minta bantuan Munir atau apa ya, buat yuk patungan nih buat SN. Gila. Open charity. Mendoan untuk SN. Tapi dari kelas kita ada nggak sih yang nggak cukur? Yang lu inget? Yang ceweknya enggak sih? Blok. Ada satu yang nggak cukur. Faris. Tamu kita bintang tamu kita kemarin. Faris enggak, kalau nggak salah. Tapi Baik juga enggak. Tapi gue tuh berani cukur botak karena kan nggak lama sebelumnya kan kita LDKS juga kan. Gue udah sering cepak lah, sering botak, jadi ya udah. Cuma baru hari itu gue yang botak plontos. Gue mau sampaikan yang bulet gitu ya. Plontos banget nih teman-teman, kalau mau lihat fotonya nih kita jadiin cover nih di sini. Jadi memang di Rizal Kedaton tuh masih botak-botak Pat. Makanya waktu kalau lihat BTS kan bagus-bagus tuh rambutnya. Karena udah pada tumbuh, gitu. Dan orang-orang pada mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Kayak gue cukur tuh 2 minggu sebelum BTS Pat. Gue udah mempersiapkan. Biasanya kalau lo habis cukur kan nggak langsung bagus ya. Kalau gue sih ngerasa gitu, mungkin yang lain ngerasa lain.
habis cukur nggak langsung kelihatan bagus kan. Baru setelah 2 minggu itu baru kelihatan bagus. Nah gue di BTS gitu mak gue, BTS tanggal berapa fotonya? Tanggal gue lupa tanggal berapa, misalnya tanggal 15 gitu, 15 September. Akhirnya gue cukur lah tanggal 2 minggu sebelumnya, tanggal 1-nya gitu. Jadi pas BTS udah bagus. Udah bagus. Tapi masih ngomongin yang botak nih, kita negara kayak seangkatan botak ya, laki-lakinya kan. Dan itu kan hampir 100 orang kan ya yang botak ya. Jadi kayak biksu gitu. Iya, jadi pas ke masjid, gue ingat buat Ustadz Mukhlis muji kita, muji laki-laki kayak keren banget, gila, kayak botak semua gitu. Terus kan dulu botak juga bergembira. juga lagi zamannya iShield kan, gue ngeliat Ustadz ini kayak sekolah Shinryuji, sekolah biksu semua gitu. Dan kalau lu kan tema BTS-nya kan yang rapi gitu ya, klasik gitu kan ya, makanya lu kita sekelas. Hah? Kan kita sekelas. Tapi kita beda tema. Emang gitu? Beda subtemanya. Beda gitu. subtemanya. Lu kan yang klasik gitu kan. Kalau gue dapetnya yang hip hop. Justru karena gue dari botak, gue insecure. Aduh, orang hip hop botak apaan? Enggak, Pat. BTS dulu baru botak. Timelinenya. Iya memang BTS dulu. BTS dulu baru botak. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oh makanya iya. Iya. apa BTS yang tuh Septemberan tuh apa? Botak tuh baru akhir tahun banget. Nah, makanya gue sebenarnya udah pede ngebotak karena pas BTS tuh gue gondrong banget kan, hip hop gitu. Lah, bisa aja alasannya. Intinya mau ngomong itu susah banget sih, muter-muter kemana-mana. Tapi kalau dari BTS ya, yang gue ingat adalah kayak kita tuh dulu termasuk yang keren banget fotonya. Iya. Adalah yang kita tidak sebut mereknya, tapi ada foto yang tampil kita mendung. Ada yang foto di sebuah perumahan tapi dikira lagi demo. Tapi yang gue suka adalah di bagian gue khususnya ya, karena kan gue perhatiin banget yang bagian gue lah. Iya. Di bagian gue itu kan fotonya outdoor. Betul. Kalau lo inget, dan itu panas banget, maksud gue silau. Tapi waktu di hasilnya nggak kelihatan kayak itu tuh kayak outdoor gitu ya. Gitu. Kayak indoor ya. Kayak indoor. Iya. Keren sekali. Dan hari itu juga kayak yang sebenarnya rada bikin bete sih ya. Fotografer marah-marah gitu. Oh iya. Fotografer marah-marah gara inilah lama lah gitu. Mungkin dulu kita mikirnya kayak nggak sabar banget sih orang lagi make upan gitu kan. Cuma setelah gue pribadi sekarang merasakan jadi fotografer kayak sialan lo anak SMA. Lama banget sih. Bocah-bocah nggak tahu cari duit lo anjing. Tahu, iya. Jadi ya dia juga nggak salah. Dia hanya mengerjakan pekerjaannya. Studionya itu kan ada studio bandnya ya, kalau nggak salah kan. Oh, jadi iya. waktu awal-awal tuh gue suka awal-awal ini kan ada giliran fotonya ya, mau main-main dulu. Dan gue inget tuh gue ganti celana di studio itu. Nah, gue kan awalnya datang pakai celana jeans. Ya kan biar ini kan casual dulu gitu. Baru ganti pakai celana yang gue foto. Betul. Nah, setelah gue foto itu jeans gue hilang. Oh, jeans gue hilang, Pak. Hilang nih. Gue cari tuh sampai sore-sore, gue inget banget karena gue pulangnya agak sore. agak malam, kayak udah pada foto bareng, gue masih agak stay di situ. Gue nyari celana di studio ininya, gue cari drumnya di apa. Gue cari-cari nggak ada. Beberapa bulan kemudian, gue lagi main ke rumah lu. Betul. Ini bahkan udah hampir lulus tau gue. Gue main ke rumah lu. Ada gue liat seorang teman, Sapik, pakai celana mirip banget celana gue dulu. Gue tanya, Pik, lu celana beli di mana? Karena kan gue gak enak ya kalau langsung nuduh ya. Iya, gue kan gak enak langsung nuduh dong. Kan demi persahabatan dong. Sekarang lu baru ngomong sahabatnya. Maksud gue gak enak langsung nuduh kan, lu ngomongin tanah gue ya kan gak enak. Kalau misalnya gue salah kan nanti udah rusak tuh persahabatan. Iya. Terusnya gue nanya baik gitu, Pik lu beli di mana? Sapik ngomong dengan polosnya, nggak tahu ini gue nemu waktu BTS. Punya gue. Polos banget sih anjing. Maksudnya bisa ya, maksudnya kalau nemu ya bilang ini celana siapa gitu. Nggak tahu nih gue nemu tuh BTS. Punya gue. Emang jiwanya aja tuh klepto. Emosi gue dengernya. Tapi Ham nih ya, mungkin nggak banyak orang yang tahu. Dan dikecilin lagi sama dia. Berarti udah diapa-apain dong. Iya. Dan ini Ham ya, yang mungkin gak banyak orang tahu nih ya. Dan kebetulan juga buat tahu juga gak berfungsi juga sih. Jadi kan kita sempet ini ya, ala-ala main gitarnya, main drumnya gitu-gitu kan. Dan drumnya patah. Stick drumnya. Iya, gue patahin. Oh, gue kira jaki. Kalau gue terlalu bersemangat, tapi ada tulisannya stick drum patah ganti 15.000 per stick gitu. Dan karena itu emang studio ini kan, studio buat rekaman. Dan gue matahin. Bayar nggak? Hah? Bayar nggak? Gue buang ke bawah panggung. Goblok.
gitu. Jadi untuk studio yang kita pakai foto mohon maaf ya. Tapi kalau dari BTS tentu saja yang tidak akan pernah terlupakan oleh kita adalah dipasangnya tato di tangannya si Tetot. Nyaris. Tidak boleh disebut. Pokoknya si Sumpah, Tetot. tapi Hah? waktu emak gue liat BTS gue yang pertama kali disorot itu, Oh, terus gue bilang, enggak, emang dianya aja yang pengen. karena kan dulu konsepnya kalau yang grup dia kan underground gitu kan. Underground yang kayak Jadi, gotik makanya, gitu. jadi makanya harus kayak rebel gitu lah dia. Dan emang sangar banget cuy. Sangar banget. Sangar banget cuy. Takut gua kalau si Tetot beneran di pinggir jalan gitu. Sebenarnya sama aja ngomongin itu. Iya Cuma sih. namanya doang gak disebut anjing. Sumpah asli kalau gua gak kenal si Tetot nih takut gua. Iya gila cuy. Terus Ntar kalau dia kan sekarang dia sukses nih. Kita black campaign yuk. Ayo. Ini dulunya preman. Atau justru sama dia kita bikin ini motivasi. Dulu saya preman gitu. Sekarang saya sukses sih. Iya. Tapi lu lihat deh di fotonya si Tetot ini, dia tatonya hitam, terus nggak pakai baju. Iya, ngerti-ngerti aja ya. Iya. Yang ngerti-ngerti Sebenarnya aja. itu tatonya juga nggak kelihatan itu. Enggak lah, bercanda ya Tetot. Emang fenomenal itu cuy. Gue yakin gak hanya ibu gue yang berpendapat sama. Nah, Ham, selain itu ada lagi nih Ham yang kita ingat dari yang momen-momen BTS. Jadi pas udah Dynamite. bukan dong. Ini udah tag ketiga. Jadi untuk teman-teman ini udah tag ketiga dari tadi Vera hilang. Nah, itu dari momen yang BTS itu Ham yang itu kan kita ada yang foto bareng-bareng pakai hoodie abu-abu itu kan. Hoodie abu-abu yang hoodie abu-abu hilang di kantin kampus tuh ya kan. Lu udah apa omongan gue? Gue juga udah apa sih. Pasti abis ini lu mau ngomong ada teman kita yang gak pakai kerudung. Iya betul. Jadi kalau teman-teman mikir nih apa tiba-tiba kok so asik gini di segmen ini. Gara-gara Jadi karena kita segmen ini udah diulang 3 kali. iya karena error lah. File error. Jadi tiba-tiba ada suara dari laptop lah gitu. Jadi kita udah hafal hoodie-nya Ilham nih hilang di kampus. Kita tukeran dialog aja. Ah iya. Jadi gitu Ham, hoodie gue hilang di kampus. Hoodie lu hilang di kampus tuh. Iya terus ya kan ada nih satu teman kita Iya. tidak pakai kerudung. Rere ya. Kan nggak pakai kerudung. Iya gak pakai kerudung. Ini mending kita benerin dulu. Nah, itu jadi ada satu ya jatuh mic-nya dia. Jadi ada satu nih teman kita yang nggak pakai kerudung Ham. Nah, Iya. ini buat teman-teman tahu mic-nya Ilham jatuh. Jadi ada satu teman kita yang nggak pakai kerudung bukan Rere. Bukan Rere. Jadi nggak sengaja. Munir. Maaf Mir. Nah, jadi buat teman-teman tahu barusan ada yang ngetok suara pintu tapi nggak ada orang. Nah, si teman kita ini gara-gara nggak pakai kerudung pas difoto, sayangnya yang dimasukin buku BTS yang udah dicetak, malah dia yang nggak pakai kerudung. Gitu. Itu sebenarnya siapa yang salah sih? Ya salah kita juga sih. Maksudnya lu bilang nggak? Bang jangan yang ini ya gitu yang dicetak. Nah itu kayaknya sih ada miss juga. Miss karena kan juga kelas kita kan banyak ya. Di buku BTS itu tebel banget hitungan buku BTS kan. Banyak kelasannya, banyak yang harus dilihat. Mungkin juga dia kebiasaan ngurus SMA kali. Juga ya biasa aja lah nggak pakai kerudung juga kan. Mungkin ya, tapi kita kan nggak tahu. Terus nah masalahnya buku BTS ini kan juga harus dikasih buat sekolah kan. Bener. Buat sekolah dan ada beberapa. Kalau ada yang ngeliat dia nggak pakai kerudung si teman kita ini nih, pasti ada masalah lah takutnya iya, gitu. gue inget banget soalnya waktu itu gue mau ngapain ya ke kampus ke sekolah ya. Chef Fadli ngajak gue dulu ke Revo Print Shop yuk. Iya. Itu adalah salah satu tempat printer masyhur di Bintaro. Betul. Info. Buat apaan? Minta stiker buat BTS gitu. Kan BTS udah dicetak. Justru itu Justru kan udah dicetak Ham. Baru pada cerita ini dikasih foto yang bareng-bareng, halaman foto bareng-bareng. Si Nisa gak pakai kerudung. Kayak kesebut kan. Terusnya emang stikernya buat apaan? Untuk dia.
yang untuk BTS yang dikasih ke sekolah. Betul, gitu. kalau buat kita mah nggak masalah lah Cuma ya. lo mikir nggak sih itu malah mancing? Maksud gue saat lo melihat ada stiker kan pasti lo jadi Iya kepo juga ya. ya. Jadi Iya kepo juga ya ya. kan. Kayak misalnya lo ada brosur nih, brosur ada labelnya salah gitu kan, pasti lo jadi apaan? Iya, Kan? iya ya. Nanti jangan-jangan guru ngopek kan, ada yang ngopek. Tadi pas dibuka ada ini 3 juta. Lebih baik dari yang tadi kan. Pas dikopek, Anda kurang beruntung. Iya. Habis itu pasti Coba mau cari di BTS lain sih. Tanya di BTS ada huruf N. Iya. Di BTS-nya ada 5, Heeh. YOSA, N-nya nggak ada. Iya. Sengaja abang-abangnya. Heeh. Harusnya jangan pakai emoticon smile ya biar nggak mengundang ya. Harusnya Apa? pakai emoticon kerudung tuh, gitu. Harusnya coret aja tau. Iya sih. Itu dibolongin pakai bolong kertas kan kelihatan. Ini coblos. Iya, coblos aja. Tapi habis coblos jadi ini kepala daerah. Aduh, sudah 3 kali tag. Absurd banget, absurd. Jokesnya terlalu alot deh. Mm-mm. Nah, tapi habis dari BTS habis itu kan jadinya nggak terlalu NCT. Iya, apa tuh? NCT, Apa tuh? BTS, Oh, iya. NCT. Bagus. Bagus. Apalagi yang gue tahu ya? Twice, apalagi yang gue tahu? Tapi Red Velvet. tapi dipikir-pikir BTS ini tuh jadinya cukup lama ya. Pas kita wisuda kan dikasih. Iya benar. Iya benar. Beneran pas wisuda. wisuda. Gitu. Dan sebenarnya hasilnya bagus juga sih. Hasilnya bagus. Gue suka ada hard case-nya gitu kan. Ada covernya. Ada covernya. Dan di halaman terakhir gue inget banget kita akan bertemu lagi tahun 2020. Yang sebenarnya tuh tipe juga harusnya 2021. Oh gitu. Ada reuni lagi. Heeh. Tapi sayangnya pandemi. Memang Jadi, belum ada jalannya ya. Belum. Tapi semoga kita masih suka bersilaturahmi lah. Betul. Dan sekarang kan juga udah pasti pada dewasa udah pada sukses juga. Kita bisa saling sharing lah gitu. Amin. Tadi kan kita udah ngebahas sedikit ya soal kelas. Yang mana Betul. di kelas kita itu Justru kayak banyak momen bersamanya. Tapi dan- tadi kan masih yang pahit-pahit. Tentu ada yang manis-manisnya dong, Ham. tadi gue sebenarnya nggak mau ngomong itu sih. Gue mau ngomong aspek fisiknya. Ini nih podcast gak pakai skrip. Secara tuh, Pak? fisiknya kan kita emang nggak pakai sepatu ya, Pak. Mm-mm. Nah, settingannya nggak pakai sepatu. Nggak pakai Karena sepatu. kita dulu merancang kelas kita supaya ramah untuk tiduran. Betul. Nah, jadi sepatu pakai ada raknya. ada raknya. Dan Kita kita sempat gelar ada karpet. Gitu, karpet gua tuh. Sempat kita gelar karpet dan itu Taruh di adalah belakang kan. taruh belakang. Itu adalah momen-momen paling asik gue sih di SMA. Bareng-bareng. Ini sempat gitu. kita bahas juga waktu sama Faris kan, kita gitaran bareng, kita nyanyi bareng, Dan- ngata-ngatain Munir bareng. Gue inget tuh Munir abis Petot. direcehkan. Iya lupa. Ya, susah ternyata emang dia bagian integral dari kita. Kita nggak bisa nggak nyebut si beliau ini bisa, Nir. gitu. Bisa nggak nyebut, cuma tetap aja kesebut. Sorry Nir. Iya. Gue inget Munir waktu dulu abis dilecehkan Gimana tuh? sama, gue nggak mau cerita ini secara lebih dalam, mungkin nanti orangnya aja yang cerita lebih dalam. Yang jelas bukan yang menghibur, kita malah ngatain. Gue inget banget gue bikin lagu sama Akbar pakai lagunya Inikah Cinta gitu. Inikah namanya cinta gitu. Gue ubah liriknya pakai orang yang melecehkan dia Melecehkan gitu. dia. Mungkin buat teman-teman yang lupa, Munir ini pernah diapain, Ham? Digodain lah ya. Digodain. Digodain sama om-om ganteng Iya. Depok gitu. Iya. Om Hari Setiadi, kalau ingat. Gitu. Dan itu hanya satu dari sekian lagu yang gue ciptakan gitu di situ. Karena dulu Akbar main gitar, Dava main kahun, atau siapa kayak main kahun, Dava main bass, gitar juga main. Siang kita lagu, ntar liriknya kita ganti-ganti gitu. Sambil tidur-tiduran di karpet belakang. Ada yang bawa komik, Iya. kita tiduran sambil baca komik. Oh, itu makanya ada yang bawa laptop, kita nonton apa gitu sambil di belakang gitu. Dan itu makanya kayak kelas saat itu udah terasa homey banget. bener Rumah banget. bener. Bahkan gue sering kan di antara sela-sela kelas itu kan gue main gitar. Sih gue pernah tuh, gue lagi belajar gitar kan. Betul. Gue tuh baru bisa main gitar semester 5 Pat. Sungguhnya Oh, baru bisa. Itu pun sebenarnya jauh dari bilang bisa ya. Karena cuma ya genjreng-genjreng doang. Sekarang juga sih nggak ada perubahan. Tapi sekarang lebih paham lah gitu. Gue lagi main gitar nih, masih pemula kan. Terus ada guru masuk, dipuji gue. Iya, sama Bu Erida. Jadi waktu gue lagi main gitar, dia masuk, "Cok, bagus ya." Dipuji dong. Seneng banget dong. Dipuji ya, Dipuji. dipuji. Bagus ya.
nggak ada kelas, malah nggak dipanggil gurunya gitu. Wah, gue senang banget tuh. Pertama kali gue dipuji main gitar tuh, Pak. Dipuji gitu lagi ya. Di depan orang-orang lagi kan. Bagus ya. Abis itu langsung tongkrongan bubar. Bubar. Pada balik ke meja. Tapi Balik ke emang meja. di saat itu juga kita banyak kelas kosong juga kan. Karena ya semua pelajaran juga udah diajarin gitu. Iya. Dan akhirnya tuh isinya cuma Teo aja kan. Teo. Nah, dari Teo aja nih ada momen menarik nih Ham. Heeh. Suatu hari kita kan percobaan Teo yang Itu semester 6 bukan? semester 5. Semester 6 kan udah full ini. Full TO. Ada TO juga. Udah full Tapi nggak apa deh, ceritain aja. Iya, karena gue inget Ham, momen Teo itu tuh pas gue dapet motor, pas gue ulang tahun. Oh iya. Oktober, itu semester 5. Semester 5 dong. Semester 5. Iya, benar. Dan kita tuh sering banget TO yang mulai pakai komputer lah, tapi ada juga Iya. yang dari sponsor yang kayak bimbel-bimbel gitu ada yang TO. Dan iya benar-benar. yang gue inget adalah ritual. Kalau lu pada main ke rumah gua, besokannya nggak akan TO. Jadi kita pernah TO. Gue sih tetap ingetnya semester 6, Pak. Gue tetap ingetnya semester 6 yang komputer. Kalau yang bener tadi memang setiap 2 minggu sekali kita TO. Oh, tapi Di masih semester kertas. 5. Nah, tapi masih kertas masih karena kertas. kita baru nyoba komputer tuh mulai Desember, seingat gue. Waktu kita mau ligaman, kita sempat berapa kali ubah jadwal karena kita TO komputer. Oh iya. Seingat gue. Nah, tapi kalau kadung ya kita Kadung ceritanya di sini ya. Dulu tuh karena masih uji coba kan, masih komputer, kita masih gagap lah. Sekolah juga masih adaptasi. Pertama kali kan. Jadi kita tuh kayak armada dulu. Apa tuh? Pergi pagi pulang pagi. Waduh. Tapi pagi hari itu juga gitu. Iya. Kita datang jam 6:30 lah seperti biasa. Jam 8 udah 8-9 udah balik karena nggak jadi TO karena komputernya gagal kan. Pergi pagi pulang pagi. Baru nyadar lu ya. Iya, gue kira Pergi pagi pulang pagi kan tuh. So kita mikir kan, terutama anak cowoknya, ini Ngapain kentang nih ya? banget ya, nanggung banget nih gue udah effort nih gue ke sekolah nih. Udah mandi, bangun pagi, Udah rapi lah ya. Udah rapi, masa langsung pulang gitu aja. Lalu kita main ke rumah Fadli aja. Betul. Gitu. Mainlah kita ke rumah Fadli. Ya, main-main aja sih. Hahihi. Nah, anak cowoknya hampir semua tuh ya. Terusnya kita pulang malam. Pulang malam. Aja, habis maghrib lah. Besoknya kita TO lagi. TO lagi. Karena kan di reschedule kan. Iya. TO lagi. Gagal Gagal lagi. lagi. Ya. Armada lagi kita. lagi. Jadi armada lagi kita. Main lagi ke rumah Fadli. Iya. Dan itu sempat 3 hari berturut-turut kan? Iya, pokoknya besoknya pas gagal lagi, udahlah pulang dulu dah gitu kan. Pulang gitu. Pas pulang besoknya TO gitu. Iya. Jadi kita nyesel harusnya kita ke rumah Fadli kemarin. Biar gak jadi TO. Gak jadi gitu. TO gitu. Udah bener. Ke TO memang sih itu jadi highlight kita dari semester 5 ke semester 6. Dari TO ke TO. Nah, selain itu Ham, di cerita tentang kelasan itu tuh nggak cuma yang itu doang. Ada juga yang kita kayak bersih-bersih kelas tuh. Karena kan mau ada lomba kan. ya, Mau ada lomba kayak adalah yang si Sapik atau Faris gitu. Beli sapu-sapu dulu. Oh iya, itu kayaknya jadi awal dimana kita nggak pakai sepatu dapat. Jadi karena udah Oh iya, karena bersih-bersih kelas bersih ya udah nyeker aja orang bersih ini kan Bisa gitu. ada yang beli rak, ada yang Ada beli beli rak, kayak tanaman-tanaman gitu nggak sih? Betul. Gitu kan. Itu seru sih. Jadi rapi banget, ada yang ngepel dan kita juga ada yang bersih-bersih atas kalau kita langit beli kan. kaca, ada yang langit-langit juga. Iya, dan Iya, yang langit-langit. kita Ada ingat fotonya tuh ya. ada fotonya yang kita ingat adalah pada naikin meja terus kita foto-foto di atas meja-meja Iya. itu kan. Wih, Sebenarnya keren. tuh gue mengingatkan kepada sesuatu. Apa tuh? Nggak jadi ya. Jahat sekali kamu. Ya. Untung gak ada yang jatuh ya. Itu setelah Bofman ya? Sebelum Bofman ya? Setelah lah. Karena itu lagi LKS. Oh, Kita makanya- lagi persiapan LKS OSIS. Iya. LKS OSIS itu setelah Bofman. Oh, makanya dia gak naik meja. Trauma. Iya, bagus. Oke. Gitu Ham. Iya, Terus- kalau nggak salah karena itu deh Pak, kita nggak pakai sepatu dan akhirnya pakai karpet karena kalau sudah dibersih itu kan bersihnya benar-benar deep clean ya. Deep clean banget ya. Bener-bener Entahlah di- gue clean. sampai kaca-kacanya, sela-sela kacanya. Papan tulis juga kita papan benerin tulis, bersih kan, pakai segala yang pakai macam. alkohol Jadi setelah gitu-gitu itu kan. kayaknya kita mikir daripada kotor-kotor kita lepas fotonya deh. Kita Iya, gua rak kita beli juga kan sempat. betul.
Dan akhirnya itu sekalian pakai karpet deh gitu. Pakai karpet, Jadi awalnya iya. itu dapat kayaknya Pak. Makanya ada karpet juga kan. Heeh. Terus kalian ya yang lu pada naruh komik-komik, Komik, buku-buku pokoknya gitu. menjadikan Homey banget lah. homie mungkin. Cuma lu kalau ingat saking hominya, teman kita ada nih pernah tidur di ruang guru belakang. Tetot. Si Tetot ini nih, si Tetot. Gua tuh inget banget karena gua kebetulan lagi duduk di belakang. Gua itu lagi belajar biologi lagi. Iya. Cari maut banget ya. Gue lagi duduk di belakang sama Sapik dekat pintu. Oh. Kan belakangnya pintu. Iya. Terusnya gue sempat dengar suara duk gitu. Karena kan dulu kalau lu ingat di belakangnya tuh ada ruang buat guru kan. Iya. Yang pintunya pakai pintu koboi. Iya, kayak pintu Iya. pintu salon. Iya, pintu salon koboi gitu kan Iya, kalau iya. sheriff masuk ke sebuah tempat. Iya, keren dah. gitu. Duk, karena gue ada guru di dalamnya. Karena kan ruang guru juga suka nyimpan berkas-berkas itu kan. Betul. Terusnya nggak lama ada Munir di belakang gue. Iya. Lu dari mana Nir? Gue ketiduran. Di belakang gak ada yang bangun. Kok lu gak ada bangunin gue sih? Lah, lu gak ngomong lu di situ. Tapi ini mungkin Dan dia bilang tadi suara duk itu dia nyoba lewat untuk bawah lewat pintu bawah koboi. pintu koboi itu. Cuma badan dia kan juga udah menggempal kan. Jadi ada punya duk gitu. Dan dia akhirnya sempat pelan-pelan gitu dan langsung menyelam ke belakang. Gue kaget sama Sapik. Kok gak ada yang buka pintu luar tapi kok ada orang di belakang tiba-tiba. Dari mana Nir? Gue ketiduran di belakang. Kok gak ada yang bangunin gue? Lalu gak ngomong. Lu bayangin scene-nya kalau misalnya yang mergokin tuh gurunya gurunya sendiri gitu. Dia lagi di belakang terus ada seonggok si Tetot ini. seonggok ini lagi tidur gitu. Wah, habis tuh. Habis Itu jadi gua part 2 itu. Tapi nih yang mungkin belum gue pernah ceritain nih ya. Gue tuh dulu juga semester itu kan karena udah nggak passion juga sama IPA, semua pelajaran tapi juga udah. Dan gue tuh juga hobinya tidur. Di saat itu yang mungkin lu pada nggak tahu ya, gue juga tidur di belakang sebenarnya. Oh Di ruang guru gue juga tidur. Di saat yang sama. Di saat yang sama. Berarti waktu Munir bangun lu gak bangun? Tapi gue itu orangnya pekaan. Kalau ada sesuatu, udah ada feeling lah buat bangun gitu. Intinya adalah pas banget gue keluar pintu koboi, gue duduk di kursi, beliau datang. Tapi gue nggak mikir buat bangunin Munir karena nggak tahu juga kan gurunya datang apa enggak kan. Berarti Gitu. Munir kalau denger ini salah Fadli. Jangan nyalain gue kenapa nggak bangunin lu karena gue nggak tahu lu di belakang. Iya. Fadli tahu. Iya gue tahu Munir ada di rumah, makanya gue juga pikir kayak mampus Munir. lu nyari temen ya? Iya. Nggak gue doang yang bermasalah. Iya. Gitu. Terus ya abis itu kan ngejeduk lah gitu ya. Nah. Abis itu dimarahin nggak sih si Munir? Nggak ketahuan. Oh nggak ketahuan. Aduh. Karena gue nya nggak cepu. Oh. Kalau misalnya gue jahat ya bisa. Bu, kayaknya tadi nggak ada Munir di belakang saya deh. Aduh, gue kalau bisa. Atau kayak ini Sapik waktu Thohir ketahuan ngomong kasar sama Pak Muklis. Ini bu itu langsung ditunjuk orangnya. Ini kalau gue bisa kembali ke mesin waktu nih, kan gue cepuin deh rasanya. Bu tuh Munir tuh. Masa Munir juga bandel. Iya bu, parah deh bu. Nah Ham, selain itu ada lagi cerita di kelas yang menurut gue menarik Ham. Kan dulu kita diajarin guru seninya kan malah seni musik ya. Dan gue tuh dulu kayak gue anaknya seni banget pas kelas 3 dapat mapel seni. Seneng gue. Ternyata seni musik. Justru bidang seni yang gak gue pahami kan. Singkat kata akhirnya gurunya keluar, digantiin guru baru. Namanya Pak Ama kan. Pak Ama. Gue sampai lupa nama aslinya. Nah, si Pak Ama ini pas masuk kita belum ada di kelas karena kita kan masih nyiapin Bofman juga kan waktu itu kondisinya. Cuma anak-anak pada bilang, Dli lu lihat deh, si guru seni ini mirip banget Aulion. Kan dulu kan Aulion lagi naik kan namanya kan. Aulion lagi naik kayak mirip betul kan katanya. Terus gue pikir, kayak gimana? Emang semirip apa sih gitu kan? Terus ya udah kita beberapa minggu belum masuk kelas karena cabut Bofman juga kan. Baru setelah Bofman kita masuk kelas. Kita kalau gue pribadi ngelihat kayak kayak gimana sih ini paling guru mirip apa sih? Beliau masuk. Lah mirip banget kayak Aulion. Cuma bedanya saturasinya aja. Itu cara yang sopan untuk bilang dia teman sih. Demi Allah mirip banget itu sampai gue ceng-cengin kan. Kayak mirip banget terus kayak apa namanya Aulion kan ciri khasnya gak enak nih kalau hitam putih. Iya. Terus pak bilang dong gini, gak enak nih kalau hitam putih. Terus di sih. Gue tuh
salutnya sama dia kan masih muda juga ya, jadi ngebaurnya enak sama Ngebaurnya yang enak. lain. Dan dia juga mungkin karena baru jadi nggak segan gitu untuk ngebaur sama kita, ngobrol Betul. atau melakukan hal yang kita minta. Contohnya seperti tadi. Iya. Atau dulu kan dia suka main gitar jago tuh. Main gitar jago. Jago suka, ini dong Pak, lagu Bongkar, karena dulu buat ngatain Jaki kan, Iya. Bongkar, Karman gitu. Mainin sama dia. Dan gue inget sama dia juga, dulu tuh kan sebelum kita ujian praktek itu ada kayak nampil-nampil biasa, ngambil nilai gitu. Iya, ngambil nilai. Gue sama lu juga ya berarti? Nah itu yang gue salut sama beliau nih, sama Pak Ama. Karena dulu pas sama guru seni sebelumnya yang udah keluar, dia kan bener-bener patokan, lu kalau mau main musik, lu pakai alat musik gitu kan. Iya. Di situ posisinya kan gue nggak mungkin pianika karena Ya gue juga belum bisa gitar tuh waktu itu. karena harus ngalah sama anak cewek yang lain. Di situ gue belajar, Pak kalau saya belajar gitar boleh nggak? Boleh, ntar saya ajarin dari nol. Oh ya udah, karena gitu gue pede dong buat Dari belajar nol. gitar dari nol. Ya udah gue beli gitar, gue beli gitar, gue belajar. Nggak lama abis itu pengambilan nilai. Gitar gue masih jelek dong, masih salah genjreng. Dibilang begini, udah lu nggak usah main gitar gitu kan. Di saat itu kayak hati gue sakit, kayak ih gini amat gitu loh. Jadi kayak bakat musik gue jadi terpendam lagi gitu kan. Nah pas Pak Ama masuk ini, dia ngebebasin apapun yang penting bisa ngasilin suara. Bener. Dan di situ kayak, serius nih Pak, iya serius, lu mau pakai apa boleh. Di situ makanya kita Iya, gue pakai, inget lu pakai pintu locker. kita pakai pintu Gue pakai locker. ember. Betul, Karena karena gue rasa kayaknya masih ada yang nyimpen videonya. kayaknya masih ada. Dan Kayaknya masih ada. di saat itu kita emang kelompok kita lupa pada bawa alat musik. Iya, gue belum bisa gitar waktu itu. Gue juga udah menyerah main gitar. Jadi kayak dan itu asik banget. Iya, Dan karena perkusi kan. Perkusi, benar. Ada yang pakai kayak cerekan beras. dan akhirnya yang nonton pun pada ikut-ikutan Pada gitu, ikut-ikutan. apa seru ini tepuk tangan. Pak Ama pun gue nggak tahu dalam hatinya gimana, tapi gue liatnya seneng gitu. Gue liatnya seneng. Karena ya yang lain kan pada pakai alat musik bener gitu kan. Iya. Dan kita keterbatasan ini kan, keterbatasan alat, nggak mungkin minjem karena kan kelompok lain juga pada make. Akhirnya kita pakai seadanya, dan ternyata selama ada hatinya kita bisa menunjukkan karya Iya. gitu. Akhirnya waktu ujian praktek juga lu pakai ember lagi berarti? Betul, dan di saat itu juga gara-gara Pak Ama ini gara-gara Aulion ini, jiwa seni gue tuh kayak muncul lagi, kayak oh ternyata seni itu nggak harus dibatasi, yang penting kita berkarya dengan hati. Cie, love you banget dah Pak Ama dah. Gila. Kayak Pak Ama jika kamu dengar ini, salut. salut. Dan setelah salut. itu Pak Ama juga setelah kita lulus kan banyak proyeknya ya, Banyak di Manfaat projectnya, ya, dan itu keren banget. Dan kalau yang gue tahu nih, gue ngobrol sama beliau beberapa tahun belakangan, dia bisa pede kayak gitu buat nunjukin semua murid punya bakat, semua murid punya kemampuan, punya potensi, terserah mau main apa aja. Bahkan bisa bikin kalau sehebat itu awalnya gara-gara kita, Oh gitu. gara-gara kita, gara-gara kelompok kita pas yang di ujian praktek udah pakai Iya. kostum kan, Iya, niat kita banget pakai pakai kostum. Tapi di situ gue udah main gitar ya. Udah belajar Gue udah main gitar. gitar. Tapi di situ karena gue udah pede nggak bisa main alat musik, gue bawa galon, Iya. gue main perkusi aja. Emang Udah bagus ya dibanding waktu awal-awal tuh lu pakai pulpen sama tutup bukan spidol, tutup main di bukan tutup apa sih namanya? apa tuh? Pintu locker. Pintu locker, Gua iya. pakai ember kalau nggak salah. Heeh. Terusnya pakai, tau gak sih lu bagian atas rak gitu? Iya. Yang setengah Oh iya, lingkaran itu. setengah Ya lingkaran. gue pakai gitu, Jadi aduh, di stick drumnya gitu. Iya. Gitu makanya gue respect banget sama beliau. Dan gue jadi cinta lagi sama seni. Karena kan juga nggak lama abis kita ujian praktek kan gue dapet kuliah kan. Iya. Dengan jurusan yang sama seperti Pak Ama, ajarkan seni gitu. Tapi itu cerita untuk episode berikutnya. Dan intinya adalah di semester itu kita ketemu selebgram si Aulion itu. Aulion. Kayak wih keren banget nih. Memang di semester itu juga kita banyak ketemu guru baru sih, Pat. Betul. Karena kita yang muda-muda, termasuk Pak siapa sih namanya? Pak Asep ya? Pak Asep sejarah. Pak Asep yang ngajar SKI ya. Iya, gue inget itu dia Yang mana nih banyak nih salah satu yang gue inget adalah nonton Pike. Iya. iya. Itu kan filmnya hampir 4 jam ya. Iya, emang Film India kan lama-lama. terlepas dari apa yang diajarkan, maksud gue yang gue inget justru bukan nilai ceritanya, tapi hal yang dilakukan setelahnya. Apa tuh? Jadi kalau lihat kan di scene film itu kan ada si yang tabib siapa tabib namanya? apa? Bambang Bule Tapaswi ya. Tapaswi. Iya. Dia kayak pemuka agamanya gitu. Iya. Dan kita waktu itu udah botak. Heeh. Lu botak, Iya, Pat. Kita ngelawak aja Ngelawak, gitu. ngelawak. Kita cosplay jadi Tapaswi. Betul. Lu jadi Tapaswinya. Jadi Gue yang jadi Tapaswinya. main-main gitarnya gitu. Iya. Itu panggung kelas sudah jadi
Dan itu kan dilakuin di kelas ya? Di kelas, di karpetnya itu kan. Iya. Kalau duduk Karpet di kahon depan gitu, gue lupa. duduk Pokoknya tidak butuh waktu lama untuk kita Iya, untuk meniru betul. kegiatan tapaswi. Langsung saja kita nonton, langsung tiru kayak gua kayak ngasih bujangan-bujangan. Mau apin lu boleh juga di Iya. situ cepet-cepetnya lagi. Cek gue yang kalau di filmnya kan ada tapaswi saatnya makan siang, bisa ada yang main biolanya gitu. Nah gue ala-ala kayak gitu. Tapi justru itu yang jadi bikin kita semakin terasa homey di Bener. kelas. Semakin Gitu. ngerasa wah nih semester terakhir nih. Semester terakhir ya. Semuanya juga ngerasa bahwa mereka mau manfaatin waktunya supaya bisa apa ya, Ada cerita, semaksimal mungkin lah semaksimal gitu. mungkin, Kita iya. semua tahu bahwa ini akan menuju ke akhir. Betul. Salah satu yang gue inget juga di semester 5 dan Apa sebenarnya tuh? sudah dilakukan di Sejak lama. semester berikutnya ya sih. Sebelumnya sih. Sebelumnya. Tapi Masa berikutnya? iya dong, kan salah ngomong dong. Iya. Tidak mungkin dong berikutnya, kan cuma satu semester berikutnya. Iya. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin dong. Sebenarnya sih sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Mm-mm. Tapi kita baru ingat untuk bahas di semester ini gitu. Iya. Itu adalah pengajian. pengajian kelas. Pengajian kelas yang di semester 5 tuh kayak sempat beberapa kali gak sih? Dan kayaknya sih paling sering karena dulu programnya beliau, program wali kelas kita adalah kalau bisa sering-sering lah pengajian, karena kan kata mau UN biar Iya, dilancarkan. bener juga sih, bener. Gitu. Dan yang gue ingat adalah ketua kelas ganti-ganti. Ketua kelas ganti-ganti. Ketua kelas ganti-ganti. Di roll. Di roll gitu. Kayak 2 Meja minggu juga sekali. diganti-ganti kan? Iya, Meja juga 2 minggu sekali diganti-ganti. segala macam supaya semua orang Bisa merasakan. dan gak ada yang saling ngandelin lah. Iya. Gue sempet tuh jadi ketua kelas. Mm-mm. Dan gue sempet ke bagian yang waktu itu Harus ngurus ngurusin pengajian. Ya. Jadi gue ke rumah Jaki tuh, kita kalau inget. Iya. Dan kita sempet ngurusin juga. Bahkan Bu Irina sempat datang ya di pengajian itu. Datang. Gue merasa sukses sih di situ. Iya. Gue berhasil mendatangkan Dan beliau. itu semua datang ya kalau kita pikir-pikir ya. Iya. Sama gue inget yang kita di ini di rumahnya Meta. Rumah Meta, Gunung Rumahnya Sindur. Meta. Iya, dulu kita sempat fotokan Gunung Iya. Sindur berapa MDPL. Enggak lu doang. Lu ada? Gua nggak ada. Mampus. Tahu kenapa gua nggak Kenapa? ada? Lagi selek. Lu gak ada ya? Itu nggak ada. Sumpah lu gak ada? Gua nggak ada. Itu gua lagi selek yang itu. Iya dong, gue Iya, gue baru lihat. Kadang gue ingetnya cowok-cowoknya pada foto. Maksud gue biasa kalau cowok-cowok ya sepaket kan, cowok-cowok 13-13-nya gitu. Iya. Nggak ada ya? Gua nggak ada. Dan itu emang kayak makanya gua tadi bilang kayak gua tuh cukup lama loh seleknya loh. Dan dalam momen itu tuh lagi ada pengajiannya. Harusnya lu ngaji dong. Hah? Harusnya lu di pengajian lu harusnya Aduh. mau minta maaf. Iya, tapi waktu itu kan belum terketuk hatinya kan. Iya, lu gak dateng ya? Gue gak dateng. Jadi emang kayak yalah ada beliau lagi kan. Pikiran kan gitu kayak males ya udah gue gak datang juga. Gue juga gak ngabarin siapa-siapa gitu. Makanya mungkin lu juga gak tahu gue gak dateng. Iya, gue gak inget lu gak dateng sih. Dan itu ketua kelasnya lagi siapa ya waktu itu ya? Bukan lu yang jelas. Iyalah. Gitu. Itu momen yang gue kangen sih. Karena di kuliah gue gak ada pengajian kelas. Ya kan pengajian kelas, pengajiannya gak ada. Atau lebih ngaji aja gak ada. Bahkan sampai dari kata imbuhannya tidak dilakukan. Kata Pengajian kelas gak ada. kasnya gak ada. Pengajiannya gak ada. Ya. Bahkan Ngaji. ngajinya aja gak ada. Di skala terkecilnya gak ada. Tapi emang dulu tuh kita termasuk yang gue pikir sih cukup beruntung. Gak tau kok beruntung sih, maksudnya kita kan dulu harus setoran ya. Iya bener Setoran juga. banyak surat. Walaupun Dan kalau pengajian kelas kan Yasin. iya sih. Tapi kalau yang kita Yasin, bukan Yasi. Oh iya sih, Yasin. Yasin. Itu gue pengajian jadi cuma datang yang Jaki. Sama di semester 6 awal juga kita sempat pengajian di rumah Nisa. Betul. Melepas. Lepas sih ya. Yang akhirnya sebenarnya nggak lepas amat. Iya, karena Masih balik lagi. masih terjaga. Iya. Dia masih hospital. Rumah sakit. Homesick. Masih homesick. Hospital. Nah, abis itu akhir-akhir semester 5 kan kita ada yang ligaman terakhir kan. Yang akhirnya kita sudah bebas dari OSIS. Yes, Kita kita, bisa- murni sebagai peserta. Betul. Kita bisa ngomel-ngomel, walaupun Betul. tidak ngomel-ngomel. Heeh. Gue sempat sakit hati waktu ligaman sebenarnya. Kenapa tuh? Jadi kan kita emang keranjingan futsal ya. Heeh. Dan waktu ligaman terakhir itu kita udah
ikrar lah, udah kita sendiri aja, nggak usah gabung sama kelas-kelas lain di bolanya, karena ini terakhir kita mau bikin kenangan. Betul. Kita latihan, gue sempet inget waktu liburan akhir-akhir setelah UAS kita sempat latihan berapa kali tuh di futsal Ciputat, latihan terusnya main kemana, latihan terus main kemana, itu berapa kali tuh Pat. Kita udah pede nih, kita main gini. Pertandingan pertama nih, yang gue bikin bete juga adalah dulu jadwalnya ganti-ganti tuh dari OSISnya. Gue udah bete hebat sumpah. Tahu nih gimana ya OSISnya sih ya. Aduh, sejak ditinggal kita jadi gue udah bete banget karena katanya jam segini. Gue inget banget waktu ada yang mau pulang, akhirnya gue samperin ke parkiran, main sekarang gitu, karena mikirnya udah pada mau balik. Pokoknya kayak gitulah. Dan itu karena yang ini juga Pak, yang tadi gue cerita, komputer yang gagal mulu itu. Jadi itu agak cukup berdampak. Kan dulu emang senangnya kan bola ya, jadi emang benar-benar dijaganya di bola. So kita udah senang-senang, udah semangat-semangat, kalah pertandingan pertama. Ya, anjing. Kalahnya penalti lagi. Gue inget banget tuh, gue kesel banget sama Sapik tuh. Kita kalau nggak salah skor 2-2 tuh, 2 sama. Cukup imbang lah gitu kan, 2 sama. Penalti dah akhirnya langsung. Penalti, Sapik bilang, kan ada 3 penendang. Satu dia, nanti nendangnya jangan ke tengah ya. Kalau kayak gini mah gampang, asal jangan ke tengah gitu. Sapik nendang pertama, duk tengah, anjing. Memang selalu kontradiktif itu anaknya kalau ngomong sama melakukan. Itu gue bete banget kalau lu ada di saat itu. Pada waktu abis kalah, mungkin beberapa teman juga inget, gue bener-bener gak mau ngomong. Gue makan bakso diem aja, kan ada bakso tuh PGA. Iya. Tapi lapar kan, kalau mulut mah gak bisa mulut, perut mah gak bisa bohong ya. Iya, lapar jadi gue ya. Makan bakso tapi jaim gitu karena gue kesel. Masih kesel, jadi muka gue cemberut tapi makan bakso. Akhirnya kita pelampiasannya di volley. Karena mikirnya kan ada 3 lomba kan. Basket kita juga nggak jago-jago banget. Dan bahkan emang kita nggak ngarep kalau basket, karena kita udah pikir kita nggak bisa basket gitu. Iya. Kita di volley. Di volley ini awalnya buat iseng-isengan doang, karena mikir udah pelampiasan, udah main-main. Lama-lama ternyata udah di babak ini ya gitu. Ada di semifinal atau apa kayak. Berarti udah lumayan nih. Barulah serius, karena mikirnya ada main dapat duitnya dan lumayan dapat juara gitu, meskipun nggak jadi yang bola. Akhirnya alhamdulillah menang. Juara 1 ya? Juara 1. Gila, emang keren banget. Gue juga main tuh Pak. Dari pelampiasan juga kemenangan Alvin ya. Gue juga main. Oh iya. Udah sembuh ya? Udah. Walaupun gue kalau main cuma nadahin tangan doang gitu. Atau gitu doang. Yang jagonya Sapi, Faris gitu. Yang penting menang. Itu jadi tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Salah satu momen terbaik lah menang Liga Aman, karena duitnya lumayan. Berapa sih waktu itu dapatnya? Pokoknya seorang tuh 50 sampai 100 Pat. Lumayan lah dulu ya. Squad volley itu dapat segitu. Lumayan banget itu mah ya. Terus nih, abis dari Liga Aman kan kita nggak lama ujian. Ujian dulu baru Liga Aman. Ujian dulu baru Liga Aman. Abis itu kan libur dan masuk ke semester 6-nya nih ya. Dimana kita makin fokus lagi dalam mengejar cita-cita. Betul sekali, karena tadi semester 5 udah mulai. Kita kan sempat psikotes juga ya beberapa kali di semester 5. Kayak lu nih cocoknya di hukum, cocoknya di mana. Kita juga udah mulai berandai-andai, kayaknya gue SNM mau ngambil ini, SPM mau ngambil ini. Fadi juga SNM mau ngambil apa? Tidak ada. Tapi itu untuk kita cerita episode berikutnya. Tapi sebelum kita tutup nih, ada beberapa honorable mention. Benar. Yang terjadi di semester 5. Pertama ada yang Bandung. Gue ingat Bandung. Oke, ini kenapa nggak kita ceritain, karena nggak semuanya ikut dan memang nggak ada. Dan ini ya memang cuma agenda kecil aja gitu. Kita ke PEV ya. PEV, Pelajaran Education Festival. Betul. Iya. Jadi di situ kita ada yang beneran serius nyari kuliah, ada yang mainnya doang. Iya. Tapi sebenarnya kan gue akhirnya nyangkut nih. Alhamdulillah nih dari belasan yang ikut, alhamdulillah gue nyangkut nih di PEV. Mungkin 2 orang tua ya. Iya. Karena kan gue izinnya ke orang tua mau PEV karena mau ini Unpad gitu. Kebetulan kakak sepupu gue yang di Unpad lu Pat. Jadi bapak ada gue kredibilitas dukung lah. Oh iya nih, lah ya. Kasih lemah juga di Unpad bagus gitu. Lulus 3,5 tahun, mantap. Jadi waktu itu gue pamit, bapak gue bilangnya jangan lupa ya doa di sana. Mungkin bapak gue juga di rumah, kalau anak saya sudah jauh-jauh ke Bandung, berikanlah kemudahan. Alhamdulillah gue akhirnya keterima. Tau gitu lu ke Tokyo sekalian tuh. Wah, udah pasti dikabulin. Iya. Kan namanya doa kita nggak tahu Pak. Iya sih. Dan gue sedikit intermezzo juga. Gue mengalami
PEV secara full version. Wih. Dari peserta, Heeh, panitia, betul. sampai pengisi acara. Full tuh gue, full experience tuh gue jadi PEV. Flexing sekali ya Anda. Iya. Gak apa-apa. Terus ada lagi Ham, yang momen Batik Day. Batik Day. Batik Day Batik itu Day. kalau nggak salah di Tiap Jumat. bukan tiap Jumat, Jumat terakhir di bulan itu. Oh iya, selalu pakai batik gitu. Kemudian Keren ya kalau misalnya lu pikir-pikir kita foto-foto karena ngerasa ih keren banget ya kita Iya. di sekolah pakai batik gitu. dan trendy. dan saat itu juga kayak kan sekolahnya jadi mulai dipercantik kan, Iya, bener-bener. diperbagus, ada tulisan ada Manfaat yang Jakarta sama logo-logo ekskul gitu. apa sih namanya itu Hall of Fame. Hall of Fame ya. Dan itu bagus buat difoto. Saat itu juga kan kita rada belangsak ya ngeprotes kepala madrasah. Akhirnya kepala madrasah diganti kan. Emang ya? Diganti jadi Pak Saat Ismail. itu ya? Saat itu juga Oh. akhir-akhir semester 5 kita. Gue kan semester 6 tengah tau. Enggak dong. Iya, Deng. Iya deng ya. Tapi abis itu jadi intinya makin bagus gitu. Benar. Kemudian momen yang honorable lagi adalah Cedai. Jadi sebenarnya ini bukan semester 5 sih Pak. Oh bukan. Semester 4 atau semester 3 tapi kita lupa guys Tapi namanya. lebih ya jadi. Jadi dulu kita kan nontek. Iya. Ada apa namanya kunci jawaban. Saat lu ulangan lu minta ke kelas lain, nih kunci jawabannya ini gitu. Cuma kalau gua kan tipenya nggak berani kalau misalnya bawa catatan. Gua nggak berani ngebet, ngebet gua nggak berani Pat karena resikonya tinggi. Jadi gua apal. Kalau apal kan nggak ada buktinya lo ngapain kan? Kan di Iya. otak lu semuanya. Betul. Nah kalau misalnya ngapal satu-satu kan susah, pusing gitu kan. A B C E B B B gitu. Akhirnya kita nadain. Jadi gue inget banget sampai sekarang gue inget Cedai. Cedai. C C C A C D C. Jadi Cedai itu C D A A E 1 sampai 5. Jawabannya C D A A E. C C C C C C C E E. A C D C A C nomor 13-nya itu bonus. DCDC gitu. Nah dengan seperti itu kita jadi ingat. Dan gobloknya kita malah jadi kata-kataan. Kita ngapalin aja ya, cedai ACDC gitu. Dan gue yakin sekarang sebenarnya ilmunya nggak nyangkut di lo. Nggak nyangkut. Yang nyangkut malah jawabannya. Ya, malah jawabannya. Dan lu juga gue yakin lu nggak hafal jawabannya apaan sebenarnya. Iya, soalnya juga gue nggak hafal. Gue cedai. Tapi emang cerita contek-contekan itu semakin berkembang lagi nih nanti di semester berikutnya Benar. gitu ya. Iya, Karena ada benar. cerita spesial nih. Karena ada ujian yang spesial banget. Betul Gitu. sekali. Tapi itu nanti akan kita bahas di episode berikutnya di semester 6, episode 6. Jadi stay tune. Stay tune karena podcast terpadu itu bisa didengerin di mana, Ham? Spotify, Anchor, YouTube. dan Apple Benar Podcast. sekali. Gitu. Sampai jumpa Di episode berikutnya. Ini sudah sampai season finale. Iya, hampir sedikit lagi. Sedikit lagi nih. Iya. Kita sudah hampir sampai di garis finish. Betul sekali. Jadi kalau misalnya ada yang merasa belum terwakilkan Betul. ceritanya, suaranya, jangan lupa hubungi kita Betul. di 0858 Iya. 9906 8408. Ngarang lu. Aduh bener. Nomor saya. Oh, Itu gitu. adalah nomor saya. Karena nanti mungkin akan kita bahas lagi di honorable mention episode berikutnya. Benar, atau mungkin kita jadikan teman-teman sebagai narasumber gitu. Betul kan. sekali. Yang jelas semoga yang kita kerjakan ini bisa menimbulkan benih-benih nostalgia lagi ke Betul teman-teman, sekali. mengingatkan kepada masa-masa yang indah, terutama semester 5 yang menurut saya dan Fadli adalah semester yang paling indah. Betul. Paling gitu aja. Mungkin gitu aja kali. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam podcast terpadu. Pojok kelas IPA 2. IPA 2. Dadah. Dadah.